Cerita ini dimulai di sebuah gedung keuangan Haitang, tempat Yuang Chen, sang tokoh utama dalam cerita ini bekerja. Dengan marah, Yuang Chen bertanya kepada bosnya mengapa namanya tidak boleh dicantumkan dalam proyek dan mengapa ia tidak mendapatkan komisi yang seharusnya. Sang bos yang kejam menjawab dengan sinis bahwa semua yang dilakukan karyawan adalah milik perusahaan, dan perusahaan hanya mendengarkan perintahnya. Mendengar jawaban yang jahat itu, Yuang Chen mengepalkan tangannya dengan marah, dan bilang bahwa bosnya bersikap tidak masuk akal. Ia keluar dari kantor bos sambil berteriak bahwa bekerja di perusahaan ini adalah hal yang bodoh. Tanpa berpikir panjang, Yuang Chen langsung membereskan barang-barangnya di meja kerjanya. Rekan-rekannya mencoba menenangkannya. Salah satu dari mereka mengingatkan bahwa bos punya kekuasaan. Sementara yang lain bertanya bagaimana Yuang Chen akan membantu pacarnya yang ayahnya lumpuh. Yuang Chen menatap bingkai foto dirinya bersama pacarnya yang tersenyum bahagia. Setelah semua barangnya dikemas dalam sebuah kotak, ia memberitahu rekan-rekannya bahwa setelah orang tuanya meninggal, ia mewarisi sebuah rumah dan mobil yang akan ia gunakan sebagai sopir taksi sampai ia menemukan pekerjaan baru. Karena tidak ada yang bisa menghentikannya, Yuang Chen pun berjalan ke tempat parkir tanpa hambatan. Ia hampir sampai ke mobil sambil membawa kotak barang-barangnya, ketika tiba-tiba muncul pesan baru di ponselnya. Di layar, ia melihat pesan dari pacarnya, yang mengatakan bahwa ia memutuskan untuk putus dan mengejar mimpinya. Tidak percaya dengan matanya sendiri, Yuang Chen langsung menelepon gadis itu. Tapi yang terdengar hanyalah pemberitahuan bahwa nomor tidak dapat dihubungi. Karena frustrasi, air mata menetes dari matanya. Ia bertanya ke langit mengapa semua ini terjadi padanya. Namun, Yuang Chen mencoba menguatkan diri, membersihkan mobilnya sampai mengkilap, dan mulai bekerja sebagai sopir taksi. Pesanan pun segera datang. Setelah menerima pesanan, ia melihat permintaan dari penumpang untuk datang ke alamat yang tertera secepat mungkin. Yuang Chen segera melaju keluar dari parkiran, berusaha tiba secepat mungkin. Sesampainya di lokasi, ia menelepon penumpang dan mendengar suara wanita yang mengatakan bahwa ia butuh 20 menit lagi untuk bersiap. Yuang Chen kehilangan kesabaran dan bertanya kenapa ia tidak memesan taksi setelah siap keluar rumah. Wanita itu pun mengancam, kalau kamu batalkan, aku akan lapor. Tapi Yuang Chen bukan orang yang penakut, kemudian ia menjawab terserah kamu dan aku akan membatalkan pesanannya. Begitu telepon ditutup, Yuang Chen langsung menerima notifikasi bahwa ada komplain terhadap dirinya. Tiba-tiba, matanya terbelalak kaget. Seorang gadis cantik dengan pakaian ala Tiongkok yang terbuka muncul di dalam mobil, tepat di hadapannya. Gadis itu berkata bahwa tuan rumah telah terdeteksi, syarat koneksi telah terpenuhi, dan karena ulasan buruk, ia akan dihubungkan ke sistem sebagai hadiah. Terkejut, Yuang Chen berkata bahwa ia belum pernah mendengar ada hadiah karena ulasan buruk. Gadis itu menjelaskan bahwa setelah terhubung ke sistem, Yuang Chen akan mendapat berbagai hadiah untuk setiap ulasan buruk yang ia terima. Saat itulah Yuang Chen menyadari tawaran luar biasa itu dan langsung menyetujui untuk terhubung ke sistem tanpa ragu. Gadis misterius itu mencium bibir Yuang Chen dan mengonfirmasi bahwa koneksi berhasil. Ia menjelaskan bahwa Yuang Chen perlu mendapat ulasan buruk dari orang-orang aneh atau yang berperilaku buruk, meskipun ia masih bisa mendapat ulasan baik juga. Untuk ulasan buruk pertamanya, sistem memberinya 28% saham dan menjadikannya pemegang saham kedua dari grup Hotel Island, serta mengundangnya untuk makan malam di sana. Yuang Chen terkejut melihat betapa kuatnya sistem ini, bisa langsung memberinya hadiah sebesar itu. Tak lama kemudian, ia menerima pesanan baru menuju hotel yang sama tempat ia mendapat saham. Ia yakin pesanan itu memang ditujukan untuknya agar bisa mengambil kesepakatan saham, dan dengan senang hati menerimanya. Saat tiba di lokasi penjemputan, ia melihat seorang gadis cantik berpenampilan menarik dengan kaki jenjang yang memanggil taksi. Setelah memastikan Yuang Chen adalah sopirnya, gadis itu masuk ke dalam mobil dan membanting pintu. Yuang Chen pun mulai mengemudi menuju lokasi yang ditentukan. Namun, saat ia melihat kaca spion, gadis itu langsung marah dan bertanya kenapa ia mengintip. Yuang Chen, sedikit bingung, menjelaskan bahwa ia hanya melihat jalan di belakang karena ia sedang menyetir. Dan gadis itu mungkin belum pernah menyetir sendiri, makanya tidak tahu. Gadis itu marah mendengar komentar tersebut dan mengatakan bahwa Yuang Chen tidak berpengalaman dan lambat. Sebagai balasan atas kata-kata kasar itu, Yuang Chen menginjak gas dan mempercepat mobilnya. Gadis itu panik dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Yuang Chen terus mempercepat mobilnya, membuat gadis itu ketakutan. Dengan mata berkaca-kaca dan nyaris menangis, gadis itu memohon agar Yuang Chen berhenti, mengaku bahwa ia salah. Saat kecepatan makin meningkat, gadis itu menggenggam pegangan pintu erat-erat dan memohon agar mobil dihentikan karena ia ketakutan. Tapi Yuang Chen tidak berniat berhenti. Ia mengatakan bahwa gadis itu bisa selamat jika mereka tidak kecelakaan, atau ia akan membiarkannya pergi jika gadis itu memanggilnya ayah. Tak tahan lagi, gadis itu menangis dan tergagap, memanggil Yuang Chen ayah. Mendengar kata yang diinginkan,
Yuang Chen pun memperlambat mobilnya, puas dengan dirinya sendiri. Mereka tiba di tujuan, Hotel Island, dan Yuang Chen berkata bahwa gadis itu boleh keluar. Saat keluar dari mobil, gadis itu gemetar dan mengancam akan memberi ulasan buruk serta melaporkan Yuang Chen ke polisi. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di depan Yuang Chen, yang hanya bisa dilihat olehnya, yang mengatakan bahwa misinya telah selesai dan sebagai hadiah, ia mendapatkan perusahaan keuangan Haitang. Yuang Chen sangat senang mendengar kabar ini karena itu adalah perusahaan tempat ia dulu bekerja, dan kini ia bisa menyelesaikan masalah dengan bos jahat itu. Dengan percaya diri, Yuang Chen masuk ke dalam Hotel Island untuk menghadiri pertemuan mengenai penyerahan saham. Di meja resepsionis, ia bertemu kembali dengan penumpangnya yang tadi. Gadis itu terkejut dan berkata dengan bingung, "Berani-beraninya kamu mengikutiku?" Yuang Chen, dengan senyum puas, menjawab bahwa jangan terlalu percaya diri, aku sudah melakukan reservasi terlebih dahulu. Ia menunjukkan pesan di ponselnya kepada staf hotel, yang lalu memberitahu bahwa tempat duduknya adalah di meja nomor 8 dan akan segera diantar ke sana. Staf itu juga memberinya dokumen perjanjian penerimaan saham. Seorang karyawan hotel kemudian mengantarnya ke meja, sementara mantan penumpangnya menatapnya dengan kesal, bertekad tidak akan memaafkannya. Setelah duduk, Yuang Chen disuguhi kopi dan diberitahu bahwa makanannya akan segera disiapkan. Saat ia menyeruput kopi, ia melihat penumpang sebelumnya berjalan melewatinya dan duduk di meja sebelah. Gadis itu berjabat tangan dengan seorang pria, dan mereka mulai berbincang. Yuang Chen menyadari bahwa itu adalah kencan buta. Saat ia hendak menyeruput kopi lagi, pintu aula terbuka lebar. 3 orang masuk, seorang pria botak, pendek, paruh baya, dan 2 wanita cantik di sisinya. Ketika si pirang melihat Yuang Chen, ia berkata kepada temannya bahwa ia mengenalnya dan menghampirinya. Tapi saat mendekat, ekspresi ramahnya menghilang. Gadis itu mulai bertanya kenapa Yuang Chen ada di sana, karena dia sudah putus dengan Zhao Feifei dan memintanya untuk tidak mengejarnya lagi. Yuang Chen bersikap dingin dan menjawab bahwa dirinya tidak serendah itu. Ia tidak tertarik pada gadis seperti mereka. Dan jika mereka tidak malu menghabiskan sepanjang hari bersama pria berusia di atas 40 tahun, maka dia merasa kasihan pada mereka. Mendengar kata-kata itu, gadis pirang berbaju merah menjadi marah dan menghantam meja dengan kedua tangannya. Pria botak itu mendengar suara ribut dan bertanya pada gadis pirang apa yang terjadi. Sambil berbalik ke arah pria itu dengan senyum polos, gadis tersebut berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan memintanya untuk lanjut berjalan. Namun pria itu tidak mempercayainya. Dia dan Zhao Feifei pun mendekat. Dengan sengaja memamerkan jam tangan mahalnya, pria itu bertanya kepada Yuang Chen siapa dirinya. Yuang Chen pun menjawab dengan senyum bahwa dia adalah mantan pacar Zhao Feifei dan mereka baru saja putus hari ini. Ia juga bertanya sudah berapa lama pria itu tidur bersama Zhao Feifei. Pria botak itu menyentuh wajah Zhao Feifei dengan ujung jarinya dan bertanya apakah yang dikatakan pria itu benar. Zhao Feifei mulai bercerita sambil menangis bahwa mereka sudah lama putus. Ia mengatakan bahwa Yuang Chen masih terus mengejarnya, mengintimidasinya, dan bahkan memutuskan untuk datang ke hotel ini. Pria itu tersenyum kepada Zhao Feifei, memintanya untuk tidak menangis lagi, dan berjanji akan menyelesaikan semuanya. Dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana, pria itu mendekati meja dan mengatakan kepada Yuang Chen bahwa dia terganggu oleh pelecehan terhadap pacarnya. Pria itu lalu berbalik ke arah pelayan yang sedang mendekat dan meminta untuk memanggil manajer hotel. Zhao Feifei mendekati Yuang Chen dan memintanya untuk pergi, mengatakan bahwa ia akan mendapat masalah. Di meja sebelah, seorang penumpang yang pernah memberi ulasan buruk berpikir dalam hati bahwa situasinya sudah mencapai titik akhir, dan merasa bahwa Yuang Chen tidak akan bisa lolos lagi. Pria yang duduk bersama mantan penumpang itu melihat ke arah yang ia pandangi dan bertanya apakah ia mengenal pria tersebut, dan ia menjawab bahwa dia hanyalah seorang sopir taksi yang mengantarnya ke sini. Dia mulai mengeluh bahwa sopir taksi itu memiliki sifat yang buruk, bahwa dia hampir saja menyelakainya dalam perjalanan, jadi dia meninggalkan ulasan buruk tentangnya. Pria itu menjadi marah saat mendengar cerita tersebut, berdiri dengan kasar, dan berjanji kepada gadis itu bahwa dia akan memberi pelajaran kepada sopir tersebut. Gadis itu mencoba menghentikannya, tetapi pria itu sudah berjalan menuju meja tempat Yuang Chen duduk. Dengan penuh kebencian, pria itu bertanya apakah dia yang mengantar si gadis berambut coklat ke hotel, dan apakah dia telah mempermainkan gadis itu selama perjalanan. Yuang Chen tetap tenang dan langsung menjawab, "Iya, apa ada masalah?" Kemudian pria itu memperkenalkan diri, "Namaku Sang Long, aku sedang kencan dengan gadis ini. Jika kamu minta maaf padanya, aku akan memaafkanmu. Tapi jika tidak, aku akan mengusirmu," kata pria itu. Yuang Chen tetap tenang meminum kopinya dan bertanya siapa ayah pria itu. Zhang Long menjawab bahwa ayahnya adalah ketua Dewan Investasi. Dia akan berinvestasi di seluruh pulau, dan jika dia menginginkannya, kamu akan masuk daftar hitam, katanya. Mari kita lihat bagaimana caramu melakukannya.
jawab Yuang Chen sambil tersenyum santai. Para pihak yang bertikai mendengar manajer hotel dengan tergesa-gesa mendekat ke dalam kerumunan. Manajer hotel langsung menghampiri pria botak dan bertanya mengapa dia tidak memberitahunya bahwa dia akan datang. Lalu dia melihat Zhang Long dan tersenyum lebar. Senang bahwa dengan Tuan Zhang Long dan merasa hari ini adalah hari keberuntungannya karena bertemu dengan dua pria penting. Kemudian pria botak itu mengajukan keluhan kepada manajer bahwa dia datang ke hotel ini untuk merayakan ulang tahun pacarnya. Tetapi mantan kekasihnya mengganggu mereka dan meminta untuk mengusirnya. Zhang Long pun ikut campur dan berkata bahwa Yuang Chen telah mengganggu gadis yang sedang berkencan dengannya dan juga meminta agar dia diusir juga. Manajer mencoba bercanda dan bertanya siapa yang cukup berani untuk membuat marah keduanya. Pria botak dan Zhang Long secara bersamaan menunjuk ke arah Yuang Chen, yang tetap tenang menikmati kopinya. Melihatnya, manajer menjadi gugup karena langsung mengenali bahwa ini adalah pemegang saham baru, yang baru-baru ini diinformasikan kepadanya. Manajer segera mengambil keputusan dan memerintahkan keamanan untuk mengusir pria botak dan Zhang Long serta melarang mereka datang ke hotel itu lagi. Keduanya tidak percaya dengan apa yang terjadi dan mengingatkan manajer bahwa pria botak adalah pemasok makanan hotel dan Zhang Long berasal dari keluarga calon investor. Manajer kemudian mendekat ke Yuang Chen dan memperkenalkannya sebagai pemegang saham terbesar kedua di seluruh jaringan hotel di pulau itu. Pria botak dan dua gadis di sebelahnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan manajer dan bertanya ulang bersamaan. Penumpang sebelumnya juga terkejut dan menyimpulkan bahwa Yuang Chen pasti kaya jika bisa bersikap arogan seperti itu. Yuang Chen lalu berkata kepada manajer bahwa jasa pria itu dan Zhang Long tidak lagi dibutuhkan dan memintanya untuk mengusir mereka. Zhao Feifei, yang melihat situasi itu, mulai meragukan keputusannya meninggalkan Yuang Chen dan memutuskan bahwa dia perlu meminta maaf. Zhao Feifei berlutut di depan mantan pacarnya dan mulai memohon pengampunan, meyakinkan bahwa dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan pria itu. Wanita berambut pirang mendorong Zhao Feifei, menuduhnya sebagai wanita matre dan memintanya bercermin, sambil menyebut dirinya suci. Yuang Chen tidak tertarik dengan para gadis itu dan menganggap mereka mulai bertengkar. Pria botak itu mencoba membela diri kepada Yuang Chen. Katanya, dia tidak tahu bahwa Zhao Feifei sudah berkencan dengannya dan meyakinkan bahwa dia tidak ingin menciptakan konflik. Yuang Chen meletakkan cangkir kopi ke atas meja dan dengan kesal bertanya kepada manajer mengapa pria botak dan pacarnya masih ada di sana. Manajer langsung menanggapi permintaan Yuang Chen dan memanggil keamanan, memerintahkan mereka untuk mengusir pria botak dan dua wanita tersebut. Petugas keamanan membawa mereka pergi. Gadis itu terus mencoba mendekati Yuang Chen, dan pria itu berteriak bahwa dia telah salah paham. Manajer mendekat ke Yuang Chen dan mengatakan bahwa Zhang Long adalah anak dari ketua Dewan Investasi. Namun Yuang Chen tetap tegas. Selama aku ada di sini, kamu tidak butuh investasi mereka. Apa yang kamu takutkan manajer? Tanya Yuang Chen dengan santai. Manajer kemudian memerintahkan agar Zhang Long dimasukkan dalam daftar hitam dan tidak pernah diizinkan masuk ke jaringan hotel lagi. Zhang Long berteriak agar tidak disentuh dan mengatakan bahwa jangan sombong dan merasa tinggi walaupun dia pemegang saham kedua, karena itu bukanlah sesuatu yang membanggakan. Kemudian Zhang Long mendekati gadis berambut coklat itu dan mengajaknya makan di tempat lain, menjauh dari meja Yuang Chen. Yuang Chen memperhatikan bahwa Zhang Long menyukai gadis itu dan memutuskan untuk merebutnya agar dia tidak lagi merasa sombong. Yuang Chen bangkit dari meja dan berjalan mendekati pasangan yang hendak pergi itu, kemudian memanggil si gadis. Saat mendekati gadis itu, Yuang Chen memetik bunga dari vas di sepanjang jalan. Yuang Chen memberikan bunga itu kepada gadis tersebut, meminta maaf atas leluconnya selama perjalanan ke hotel, dan mengajaknya duduk dan mengobrol di mejanya. Gadis itu berhenti dan berpikir, karena ini adalah kencan buta, mungkin lebih baik dia tetap bersama seseorang yang lebih berpengaruh. Gadis berambut coklat itu mendekati Yuang Chen, memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Zhang Long kehilangan kendali dan mulai berteriak pada gadis itu, menanyakan apakah dia tahu apa yang sedang dia lakukan dan bahwa semua ini terjadi karena dia ingin melindunginya. Namun si gadis menjawab bahwa Zhang Long melakukannya hanya demi dirinya sendiri, dan bahwa dia tidak pernah meminta untuk dibela atau memulai pertengkaran. Zhang Long mulai mengancam dan berjanji akan membuat hidup si gadis susah jika dia tetap bersama Yuang Chen. Yuang Chen mendekat kepada si gadis dan meletakkan tangannya di pundaknya, meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dengan senyum manis, pria itu mendudukkan si gadis di meja dan berjanji bahwa jika lalat bernama Zhang Long itu membuat masalah, dia sendiri yang akan mengurusnya. Tapi Zhang Long masih tidak tenang dan berteriak sambil mengayunkan tangan, berniat memukul si gadis. Namun Yuang Chen langsung menangkap tangan itu sebelum mengenai si gadis. Berani-beraninya kamu memukul wanita? Tanya Yuang Chen dengan penuh kebencian sambil memegang tangan Zhang Long. Manajer dan petugas keamanan segera tiba dan memerintahkan agar Zhang Long diusir dari hotel. Zhang Long terus berteriak bahwa dia akan melaporkan semua ini pada ayahnya dan mereka akan mendapat balasannya. Yuang Chen mengisi gelas dengan anggur merah.
Kemudian menyerahkan segelas anggur pada si gadis dan mengajaknya berkenalan secara resmi. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Wang Jiai dan berjanji akan menghapus ulasan buruknya untuk memulai dari awal. Yuang Chen tersenyum dan menyarankan agar dia tetap menuliskan ulasan itu sebagai kenangan awal pertemuan mereka, sambil mengangkat gelas. Mereka bersulang, senang atas pertemanan baru mereka. Pasangan yang duduk di meja sebelah, yang menyaksikan keributan itu terkejut melihat kesombongan orang kaya dan berpikir bahwa menjadi kaya memang enak. Wang Jiai bertanya dengan senyum, apa pekerjaan keluarga Yuang Chen? Pria itu menjawab bahwa kedua orang tuanya telah meninggal beberapa tahun lalu dan kini dia bekerja sebagai sopir taksi. Wang Jiai mengatakan bahwa dia berasal dari kota kecil dan bekerja di toko mewah. Dia ingin tetap tinggal di kota ini, jadi dia terpaksa mengikuti kencan buta. Yuang Chen senang dengan kejujuran dari Wang Jiai, mengatakan bahwa setiap orang berusaha untuk hidup yang lebih baik dan itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Wang Jiai merasa senang dengan pengertian Yuang Chen dan menawarkannya minuman lagi. Dia menenggak beberapa teguk besar anggur, dan pipinya mulai memerah. Sambil semakin memerah, Wang Jiai mengakui alasannya bersikap aneh di taksi. Ternyata dia memiliki 2 kencan hari itu, dan pada kencan pertama, pria itu mengajaknya ke bioskop dan mencoba menciumnya. Yuang Chen menebak bahwa Wang Jiai bersikap begitu karena tidak menyukai pria tersebut. Namun Wang Jiai kesal karena menurutnya tidak masuk akal mencium seseorang di kencan pertama. Namun Yuang Chen memiliki pemikiran yang berbeda. Baginya, tidak peduli seperti apa pertemuannya, yang terpenting adalah suasananya. Dan jika suasananya mendukung, maka segalanya mungkin akan terjadi. Wang Jiai tidak setuju dengan Yuang Chen karena dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa berciuman di kencan pertamanya. Di keesokan harinya, Yuang Chen telah berada di gedung keuangan Haitang, yang diberikan kepadanya sebagai hadiah setelah ulasan buruk pertamanya. Dia memperkenalkan diri kepada pria di pintu masuk dan mengatakan bahwa dia datang untuk mengambil barang-barangnya. Pria itu dengan senang hati menjabat tangannya, memperkenalkan diri sebagai manajer kantor, dan mengatakan akan segera menyiapkan semuanya. 2 pegawai kantor yang memperhatikan mereka mulai berbisik bahwa bos baru itu sangat muda dan bertanya-tanya, apakah akan ada perubahan setelah kedatangannya. Sang manajer menyerahkan map kuning kepada Yuang Chen. Ia mengatakan bahwa dokumen-dokumennya ada di dalam, dan memintanya untuk memeriksa. Yuang Chen tidak memeriksanya dan mengatakan bahwa dia mempercayai manajer itu, dan akan membutuhkan bantuan mereka dalam mengelola perusahaan. Manajer itu senang dengan kepercayaan tersebut dan memanggil 2 karyawan wanita yang berdiri di dekatnya untuk menyambut pemilik baru. Kedua gadis itu membungkuk dan memberi salam, dan Yuang Chen menyarankan agar semua kembali bekerja. Yuang Chen lalu bertanya kepada manajer tentang penyewa di lantai 15. Manajer duduk di depan komputer dan mulai mencari data. Ia mengatakan bahwa sewa penyewa di lantai itu akan habis di akhir bulan. Yuang Chen menyarankan agar mereka langsung naik ke lantai 15 untuk membahas soal sewa. Mereka masuk ke lift dan naik ke lantai 15. Saat itu, sang manajer menerima panggilan telepon. Manajer berkata bahwa penyewa lain sedang menelepon, dan Yuang Chen mengatakan akan pergi lebih dulu agar sang manajer bisa menjawab panggilan itu. Di pintu terdapat papan abu-abu bertuliskan nama perusahaan keuangan Singlong. Kemudian Yuang Chen masuk ke kantor itu dan berkata, "Halo semuanya, sepertinya semua orang sedang sibuk, mengejutkan rekan-rekan lamanya." Seorang rekan berkacamata mendekatinya dan menyarankan agar berbicara dengan bos dan manajer untuk mendapatkan pekerjaannya kembali, tetapi Yuang Chen menolak. Yuang Chen berteriak memanggil bosnya agar keluar dan berbicara langsung dengannya. Seorang pria botak muncul dari belakang dan bertanya mengapa dia berteriak, dan apakah memang pantas berteriak di kantor. Dengan nada meremehkan, Yuang Chen berkata, "Oh, kau keluar juga. Kukira kau terlalu pengecut untuk muncul," dan menanyakan soal komisinya. Bosnya menawarkan kesepakatan, $10.000 untuk 10 bulan jika dia berhasil membuat 1 kesepakatan per bulan. Tapi Yuang Chen menolak dan mengingatkan bahwa dia dijanjikan 20% dari setiap kesepakatan yang sukses. Bos itu tertawa dan bertanya, "Bukti perjanjiannya mana?" Lalu menambahkan bahwa dia juga bisa bilang Yuang Chen pernah berjanji bekerja secara gratis. Yuang Chen berbalik kepada para pegawai dan bertanya, apakah mereka pernah mendengar tawaran tersebut. Pria botak itu menatap marah pada bawahannya dan bertanya siapa yang pernah mendengar dia menjanjikan komisi. Salah satu kolega mengatakan tidak pernah mendengar dan mungkin Yuang Chen salah paham. Yuang Chen heran kenapa rekan-rekannya tidak mengerti, padahal bos mereka bisa melakukan hal yang sama pada mereka. Seorang rekan menyarankan Yuang Chen minta maaf dan kembali bekerja secepatnya. Bosnya juga mengundang Yuang Chen kembali bekerja, mengakui bakatnya, dan mengatakan dia ingin turun ke bawah untuk membicarakan soal sewa. Pria botak itu mengeluh bahwa sulit mengurus semua karyawan, dan rekan Yuang Chen setuju. Yuang Chen mengangkat ponselnya dan berkata bahwa dia bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi bahkan tidak mendapatkan hasil jerih payahnya. Apakah itu adil?
Yuang Chen pun berkata jika ia sudah merekam semua percakapan tadi, dan akan mengajukannya ke hukum. Melihat ponsel itu, bosnya berteriak pada rekannya untuk segera menutup pintu dan ambil ponselnya. Rekan penjilat itu langsung menutup pintu. Di balik pintu, manajer sedang menelepon dan ketika melihat pintu ditutup, ia mulai khawatir pada Yuang Chen. Sang bos berkata bahwa jika Yuang Chen menghapus rekamannya, dia akan membiarkannya pergi. Ia lalu menggerakkan tangannya ke arah monitor, dan melemparkannya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Pria botak itu berkata bahwa Yuang Chen lah yang merusak komputer dan biayanya akan dipotong dari gajinya. Tapi Yuang Chen menunjuk ke ponsel di tangannya dan mengingatkan bahwa rekaman masih berjalan. Dia menambahkan bahwa data sudah diunggah ke cloud, dan meskipun dia menghapusnya, rekamannya tetap tersimpan, membuat pria botak itu murka. Rekan penjilat tadi melipat lengan bajunya dan menyarankan untuk memukuli Yuang Chen terlebih dahulu, baru kemudian menghapus rekamannya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu yang langsung meredakan amarah bosnya. Pria botak itu membuka pintu dan melihat sang manajer berdiri di sana. Ia bertanya mengapa sang manajer datang sendiri, karena dia berniat turun menemuinya. Sang manajer berkata bahwa dia datang untuk bertemu Tuan Yuang, dan bertanya mengapa mereka mengunci pintu di tengah jam kerja. Pria botak itu bingung siapa Tuan Yuang yang dimaksud. Manajer menunjuk Yuang Chen dan berkata bahwa dialah Tuan Yuang, pemilik baru perusahaan itu, membuat pria botak itu sangat terkejut. Sang manajer segera menghampiri Yuang Chen, khawatir ada sesuatu yang terjadi, dan menyesal telah menjawab telepon. Tapi Yuang Chen mengatakan dia baik-baik saja. Manajer datang tepat waktu. Pria botak itu masih tak percaya dengan apa yang dia dengar, dan bertanya apa maksudnya bahwa Tuan Yuang adalah bos barunya. Manajer melaporkan bahwa Yuang Chen membayar $2 miliar dan kini telah menjadi pemilik gedung ini. Bos dan rekan-rekan kerjanya terkejut mendengar kabar tersebut. Mereka tidak mengerti mengapa Yuang Chen bisa membeli gedung ini. Sedangkan kemarin ia baru saja kerja di sini dan diberhentikan dari kerjaannya. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu, dan mengapa dia membeli gedung ini? Seorang rekan kerja yang suka menjilat bosnya berbisik dan bertanya kepada manajer apakah berita tentang Yuang Chen itu benar. Berpikir bahwa mungkin ada kesalahan. Manajer membentak pria tersebut dan berkata, "Apa kamu pikir aku bahkan tidak tahu siapa yang memimpin di sini?" Sikap pria botak pun berubah. Ia menjabat tangan Yuang Chen dan mengakui bahwa ia telah berbuat salah serta setuju bahwa ia pantas menerima hukuman atas tindakannya. Pria botak itu menawarkan untuk menggandakan gaji Yuang Chen agar masalah ini bisa dilupakan. Manajer yang mendengar percakapan itu bertanya apakah benar Yuang Chen pernah bekerja di sini dan tidak pernah dibayar. Manajer pun berbalik ke arah bos, mengingatkannya bahwa dalam perjanjian sewa tertulis bahwa mereka harus bekerja dengan itikat baik. Jika tidak, sebagai hukumannya, kontrak bisa diputus dan mereka bisa dituntut membayar 3 kali lipat dari harga sewa. Yuang Chen tersenyum dan memutar rekaman untuk manajer, yang memperdengarkan suara bos saat menawarkan pekerjaan tanpa bayaran. Pria botak itu memohon agar melupakan masa lalu dan bersedia membayar 3 kali lipat komisi untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Yuang Chen menyatakan bahwa dia hanya ingin mengambil miliknya dan tidak membutuhkan yang lebih. Yuang Chen pun bersiap pergi, menyerahkan semuanya kepada manajer untuk diselesaikan sesuai kebijakannya. Pria botak berteriak memanggilnya. "Tunggu!" Bos bertanya mengapa Yuang Chen ingin menyingkirkannya, padahal dia sudah mengakui kekalahannya. Yuang Chen menjawab bahwa dia tidak pernah memberi kesempatan kepada musuhnya, dan menyuruhnya minggir. Pria botak tidak menyerah, ia meminta untuk membicarakan semuanya, tapi Yuang Chen menolak dengan tegas. Bos pun beralih ke bawahannya dan menawarkan $50.000 jika mereka membantunya. Namun semua orang hanya duduk diam di tempat. Tidak ada yang mau membantunya. Pria botak menawarkan 2 kali lipat jika mereka mengambil ponsel milik Yuang Chen. Namun Yuang Chen pun tertawa dan bertanya apakah bos benar-benar berpikir bahwa ada rekan kerja yang masih akan mempercayainya setelah semua yang telah terjadi. Melihat situasi tersebut, manajer menggenggam ponsel di tangannya. Ia kemudian menghubungi 2 gadis yang berada di lantai 1 dan meminta agar keamanan segera datang ke lantai 15. 10 menit kemudian, 2 orang dengan cepat berjalan menuju lantai 15. 2 gadis yang sebelumnya berada di lantai 1 tidak mengerti mengapa mereka dipanggil ke atas dan merasa khawatir terhadap bos barunya. Manajer menunjuk pria botak yang kini dikelilingi penjaga keamanan dan bertanya, "Siapa yang berani menyentuh Tuan Yuang?" Pria botak itu sangat gugup hingga keringat membasahi wajahnya dan ia panik mengelapnya dengan sapu tangan. Yuang Chen menyerahkan semuanya kepada kebijaksanaan manajer, dan sang manajer meyakinkan bahwa ia akan mengurus semuanya. Yuang Chen berbalik kepada rekan kerjanya, menawarkan agar mereka mengambil apa yang pantas mereka terima sebelum bos mereka bangkrut. Para rekan mulai mengeluh bahwa bos mereka tidak membayar lembur dan memaksa mereka untuk melakukan kontrak yang mencurigakan. Seorang rekan yang sebelumnya ingin memukuli Yuang Chen tiba-tiba menyatakan bahwa ia selalu membenci bos, tetapi takut untuk mengatakannya.
Yuang Chen memperhatikan rekan yang kejam itu marah-marah sambil mengeluh tentang bos, dan merasa takjub betapa mudahnya orang itu berubah pikiran. Pintu kantor pun kini sudah disegel dengan pita bertuliskan disita. Bosnya sambil membawa barang-barangnya, mengancam akan membalas dendam kepada Yuang Chen. Namun, Yuang Chen menjawab bahwa bos sendirilah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi. Ia lalu menoleh kepada rekan-rekannya dan mengatakan bahwa ia berencana membuka sebuah agensi periklanan, sambil menawarkan mereka pekerjaan. Para rekan kerja pun dengan senang hati mengatakan bahwa mereka benar-benar ingin bekerja di perusahaan baru Yuang Chen. Kemudian ia pun memandang rekan yang sebelumnya ingin memukulnya, lalu mengusirnya karena tidak berniat bekerja dengannya. Rekan itu pun berlutut, memohon agar diterima, dan berkata bahwa ia siap membantu dalam persidangan melawan mantan bos mereka. Namun Yuang Chen tetap teguh dan berkata bahwa tidak ada gunanya bekerja dengan orang yang sebelumnya adalah anjing setia si bos. Ia menendangnya dengan keras dan mengusirnya pergi. Yuang Chen menyerahkan kendali perusahaan barunya kepada rekan lamanya, Su Xiaoli, dan mengundang semua orang untuk mengambil libur setengah bulan, serta menghubungi Su Xiaoli jika ada pertanyaan. Su Xiaoli tampak cemas dan mengatakan bahwa ia tidak punya pengalaman dan takut akan merusak segalanya. Yuang Chen menghiburnya dan berkata bahwa perasaan seperti itu adalah hal yang wajar. Gadis itu pun tersenyum dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Semua rekan kerja membungkuk kepada Yuang Chen dan berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan dalam 1 jam terakhir. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan hangat kepada Yuang Chen. Setelah dirinya berhasil balas dendam ke mantan bosnya, Yuang Chen pun bergegas menuju ke tempat parkir dan berkata sudah waktunya untuk bekerja kembali. Ia duduk di balik kemudi dan menerima pesanan baru yang jaraknya hanya 500 meter darinya. Ia menekan pedal gas hingga ke dasar dan melaju kencang menuju pesanan tersebut. 2 orang sudah menunggunya di pinggir jalan, seorang pria dan seorang wanita. Saat melihat lebih dekat, Yuang Chen menyadari bahwa gadis itu adalah teman sekelasnya dahulu, yang bernama Wang Lixin. Saat mendekat, ia pun yakin bahwa itu memang dia. Gadis itu membuka pintu dan mereka duduk di kursi belakang. Wang Lixin mengenali Yuang Chen dan menyapanya dengan gembira, sementara Yuang Chen bertanya-tanya siapa pria yang bersamanya. Wang Lixin menjawab bahwa itu adalah pacarnya, dan memperkenalkan Yuang Chen, menyebutnya sebagai siswa terbaik di kampus dan memuji ketampanannya. Pria itu menatap Yuang Chen dan bertanya apakah ia populer di kalangan perempuan. Teman sekelas itu menjawab bahwa Yuang Chen sangat populer, dan menyesal karena Yuang Chen sudah memiliki pacar waktu itu. Wang Lixin kemudian bertanya kepada Yuang Chen, apakah mereka akan menikah dengan pacarnya dahulu. Yuang Chen pun menjawabnya dengan santai bahwa mereka sudah putus. Teman sekelasnya bertanya apakah ia menyesal telah menolak begitu banyak perempuan di kampus. Yuang Chen pun berkata bahwa ia pernah menolak gadis itu, dan merasa tidak perlu membahas hal itu sekarang. Wang Lixin memeluk pacarnya dan berkata bahwa ia sama sekali tidak menyesal. Karena berkat hal itu ia tidak menjalani hidup menyedihkan seperti sekarang, menyindir bahwa Yuang Chen hanyalah sopir taksi. Teman sekelasnya berkata bahwa Yuang Chen tidak hanya menolaknya, tapi juga mempermalukannya. Yuang Chen menjawab bahwa ia tak lagi mengingat apa yang ia katakan saat itu, dan jika memang kasar, ia meminta maaf. Pacar Wang Lixin, sambil menepuk bahunya, mengundang Yuang Chen untuk berhenti jadi sopir taksi dan bekerja di perusahaannya. Terkesan dengan ketulusan Yuang Chen. Gadis itu senang dengan tawaran itu dan mengatakan bahwa pacarnya bekerja di bidang periklanan. Tetapi Yuang Chen langsung menolak tawaran itu, sambil membuka jendela mobil, Yuang Chen berkata bahwa ia menyukai pekerjaannya sebagai sopir taksi. Wang Lixin merasa kesal saat jendela dibuka dan meminta untuk menyalakan AC karena mobil terasa panas. Yuang Chen menolak, karena di pesanan tidak tercantum permintaan AC, dan menyarankan Wang Lixin untuk berkata baik-baik padanya atau menyalakan AC sendiri. Pria di kursi belakang berteriak bahwa jika bukan karena pacarnya, ia tidak akan bersikap baik kepada dirinya dan menuntut AC dinyalakan sekarang juga. Wang Lixin mencoba menenangkan pacarnya karena ia bisa mengganggu Yuang Chen dalam mengemudi dan menyebabkan kecelakaan. Teman sekelas itu berkata bahwa mereka adalah teman lama, dan jika Yuang Chen menutup jendela dan menyalakan AC, ia akan melupakan semuanya dan tidak memberikan ulasan buruk. Namun Yuang Chen dengan tenang menjawab bahwa ia tidak takut dengan ulasan buruk. Pria itu pun berteriak marah dan berkata untuk berhenti sekarang juga. Yuang Chen pun menginjak rem dan menghentikan mobil. Pria itu keluar dari mobil dan berkata agar Yuang Chen segera keluar. Teriaknya sambil menendang bemper mobil. Tapi Yuang Chen tidak berniat turun, dan sambil mendoakan agar pasangan itu menikmati sinar matahari, ia pun pergi. Pria itu berlari mengejar sambil mengacungkan tinjunya, namun gagal menyusul mobil tersebut. Di bawah terik matahari, pria itu langsung berkeringat dan bertanya pada pacarnya, "Kita di mana?" Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka berada di atas jembatan, dan tak ada taksi yang bisa dipanggil di sana karena tempat tersebut dilarang untuk berhenti. Dengan gerakan cepat,
Pria itu mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan berkata aku akan mengajukan keluhan ke pihak taksinya. Ia berharap Yuang Chen akan dipecat karena masalah tersebut. Sementara itu, Yuang Chen terus mengemudi menjauh dari jembatan, dan menerima pesan dari sistem bahwa ia akan mendapatkan $2 juta sebagai kompensasi atas ulasan buruk tersebut. Yuang Chen menatap pesan itu dengan puas, membayangkan betapa tidak nyamannya berada di jembatan saat itu. Ia mendengar notifikasi dari grup chat, mengambil ponselnya dan melihat bahwa teman-teman lamanya sedang membicarakannya. Percakapan dimulai oleh Wang Lixin yang diturunkan di jembatan tadi, lalu yang lainnya ikut mengkritik, tak habis pikir kenapa Yuang Chen menjadi sopir taksi lagi. Yuang Chen pun menginjak rem, dan sudah tiba di lokasi tujuan. Sambil menyeruput minuman dari gelas plastik, ia menjawab dengan tenang bahwa ia telah keluar dari pekerjaan sebelumnya, kini bekerja sebagai sopir taksi dan tidak malu akan hal itu. Ia juga mengirimkan rekaman kejadian dalam mobil tadi ke dalam grup. Dalam obrolan itu, semua orang mulai membicarakan dan menyudutkan Wang Lixin, menganggapnya dangkal dan sombong. Sambil berjalan di atas jembatan di bawah matahari terik, Wang Lixin merasa kesal karena Yuang Chen mengunggah video perjalanan mereka dan semua orang mengutuknya. Pria itu berteriak bahwa ia akan membunuh Yuang Chen dan menyarankan untuk mengundangnya ke pesta agar bisa mempermalukannya. Wang Lixin memeluk pacarnya, tampak senang dengan ide tersebut. Di sisi lain, Yuang Chen pun melempar bekas minumannya ke tempat sampah dan melihat undangan makan malam dari teman sekelas mereka tadi. Ia tersenyum dan menjawab bahwa itu tergantung pada suasana hatinya hari itu. Yuang Chen menyipitkan mata dan membayangkan sepasang kekasih itu berjalan di atas jembatan saat ini. Setelah panas yang menyengat, hujan deras pun turun. Yuang Chen pun melanjutkan lagi untuk tetap bekerja. Setelah tiba di lokasi tujuan, ia menelepon penumpang. Gadis itu menjawab, bertanya bagaimana ia bisa sampai ke mobil dalam hujan seperti ini dan apakah sang sopir bisa menjemputnya. Ia pun mengeluarkan payung yang selalu ia simpan di mobil untuk situasi seperti ini. Berlari menghampiri gadis itu, ia bertanya apakah dia penumpangnya yang bernama Nona Zhang. Gadis itu menjawab bahwa tanahnya penuh air dan ia tak bisa berjalan di atasnya. Yuang Chen dengan cepat menjawab bahwa ia tidak menyediakan layanan untuk penyandang disabilitas. Gadis itu menunjuk sepatunya dan berkata bahwa itu sangat mahal dan ia tidak ingin merusaknya. Dan melanjutkan bahwa banyak pria pasti rela menggendongnya. Namun Yuang Chen hanya menyarankan agar ia mengambil payung dan berjalan sendiri ke mobil. Nona Zhang merebut payung dari tangan Yuang Chen sambil memanggilnya bodoh. Setelah membuka payungnya, gadis itu akhirnya berjalan sendiri menuju mobil. Ketika berada di dalam mobil, ia mulai mengancam akan memberinya ulasan buruk jika dia bersikap seperti itu lagi. Namun Yuang Chen tidak menggubris ancaman tersebut, hanya memintanya untuk mengenakan sabuk pengaman. Hujan semakin deras saat Yuang Chen memberitahu bahwa mereka telah sampai, dan Nona Zhang kembali mengeluh bahwa dia tidak bisa berjalan di atas air, kalau tidak sepatunya akan kotor. Yuang Chen menjelaskan bahwa dia mengendarai mobil, bukan helikopter, dan tidak bisa datang lebih dekat. Nona Zhang menolak mendengarkan dan mengancam akan memberinya ulasan buruk jika tidak membawanya lebih dekat. Yuang Chen menjawab bahwa dia tidak peduli, tapi Nona Zhang tetap menolak keluar dari mobil. Tanpa ragu, Yuang Chen mematikan mesin mobil. Ia mengambil payung dan keluar, lalu berkata bahwa Nona Zhang bisa tetap di dalam mobil. Dia sendiri mau pergi mencari camilan. Sambil melambaikan tangan, Yuang Chen berjalan menjauh dari mobil. Nona Zhang pun akhirnya keluar ke tengah hujan sambil berteriak akan menuntut pria itu. Tapi Yuang Chen tidak menggubris, hanya berjalan melewatinya begitu saja. Ia kembali ke dalam mobil dan menyalakan mesin, tak mengindahkan tatapan terkejut dari penumpangnya tadi. Saat melaju pergi, Yuang Chen sengaja melewati genangan air dan menyiram gadis tersebut dengan cipratan air. Sambil tertawa, Yuang Chen berpikir bahwa di dunia ini akan selalu ada orang-orang seperti gadis itu. Ia meraih botol minumnya, namun kesal karena ternyata isinya sudah habis. Namun di detik berikutnya, seorang gadis sistem tiba-tiba muncul di dalam mobil, mengumumkan bahwa untuk ulasan buruk terbaru, dia menerima hadiah teh Da Hong Pao. Yuang Chen masih tak habis pikir betapa menakjubkannya sistem ini. Sambil memegang dagu gadis sistem, ia bertanya mengapa tehnya hanya 50 gram. Gadis sistem menjawab bahwa itu teh yang sangat mahal. Harganya begitu tinggi hingga tak bisa dibeli dengan uang. Yuang Chen terkejut mendengar betapa mahalnya teh itu. Ia keluar dari mobil dan mengambil teh dari bagasi. Ia terkejut melihat label harganya, sekitar $10.000 untuk satu bungkus kecil. Bau tehnya sangat harum, dan karena dia punya 50 bungkus, dia memutuskan mencoba satu. Lalu sebuah pesan sistem muncul di depannya. Dia menerima satu ulasan buruk lagi, dan sebagai imbalan, dia mendapatkan sebuah villa, lengkap dengan dokumen yang akan segera dikirim kurir. Sambil menghitung-hitung dalam hati, bahwa villa itu mungkin bernilai lebih dari $500.000, Yuang Chen hanya bisa heran dan takjub. Semua ini hanya karena sebuah ulasan buruk. Setelah menghabiskan tehnya, Yuang Chen meletakkan minumannya kembali. Tiba-tiba,
Seorang gadis cantik berambut merah dan berdres pendek muncul di depan mobilnya. Gadis itu melompat ke kursi depan secara tiba-tiba, dan Yuang Chen pun kebingungan, menanyakan apa yang dia lakukan. Si gadis mengeluarkan setumpuk uang dan berkata bahwa dia siap membayar. Yuang Chen menjelaskan bahwa taksi online tidak bekerja seperti itu. Untuk naik, dia harus memesan lewat aplikasi. Si gadis merasa kesal dan memintanya untuk langsung saja mengemudi. Ia berkata bahwa dia ingin naik mobil ini sekarang. Detik berikutnya seorang pria berbaju pendek datang mendekat. Ia mulai mengetuk jendela sambil memaksa agar pintu dibuka. Si gadis mengancam jika sampai membukakan pintu mobil, dia akan menggigitnya. Yuang Chen bertanya apakah gadis itu mengenalnya. Gadis itu menjawab tidak. Yuang Chen pun bertanya pada pria tersebut, apakah mereka saling kenal. Pria itu berteriak marah bahwa itu pacarnya. Tentu saja mereka saling kenal. Tapi gadis itu menyangkal, mengatakan bahwa mereka baru bertemu hari ini dalam kencan buta. Pria itu berteriak bahwa itu bohong, dan mengatakan bahwa keluarga gadis itu berutang padanya dan keluarganya menggunakan dirinya untuk membayar hutang. Gadis itu langsung berkata pada Yuang Chen bahwa jika dia menyerahkannya pada pria itu, maka Yuang Chen akan terlibat dalam masalah dan dianggap komplotannya, jika sampai pria itu berbuat jahat pada dirinya. Pria di luar berteriak bahwa ini bukan urusan Yuang Chen dan menyuruhnya membuka pintu. Yuang Chen menyarankan agar gadis itu menelepon polisi karena dia tidak ingin terlibat lebih jauh. Si gadis malah memakinya, menyebutnya pengecut yang tidak berguna. Yuang Chen pun marah dan berkata bahwa ini semua dimulai dari ayahnya. Jadi ayahnya yang harus menyelesaikannya. Yang bisa dia lakukan hanya menelepon polisi. Pria di luar menendang pintu dari sisi penumpang. Ia menarik gagang pintu dan berteriak agar gadis itu keluar, sementara si gadis mencoba mengusirnya. Gadis itu meminta Yuang Chen menyelamatkannya, tapi dia tetap menyarankan untuk menelepon polisi. Gadis itu berkata bahwa meskipun polisi datang, keluarganya tidak punya uang untuk membayar hutangnya. Pria itu lalu menarik rambut si gadis dari jendela, dan mencoba menariknya untuk keluar. Sambil menariknya, pria itu berkata bahwa mereka bisa pergi ke luar kota dan nanti dia akan membiarkan Yuang Chen ikut bersenang-senang dengan si gadis. Yuang Chen segera menyalakan mobil. Pria di luar mulai mengancam bahwa walaupun mereka kabur, dia akan tetap menemukan mereka, karena dia adalah pewaris perusahaan Yau. Yuang Chen menginjak gas dan berkata bahwa dia tidak peduli siapa dia. Mobil melaju pergi, dan pria itu berlari mengejar sambil memaki. Dia lalu berjalan menuju mobilnya, merencanakan balas dendam. Di jalan, si gadis terus berterima kasih kepada Yuang Chen. Tapi Yuang Chen berkata bahwa dia tidak tertarik padanya. Dia akan menurunkannya di dekat sini agar bisa naik taksi ke tempat tujuan. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam memotong jalan dan menghalangi mereka. Pria dari mobil hitam itu mulai mengancam akan membunuh Yuang Chen jika dia tidak berhenti. Si gadis ketakutan karena kalau tertangkap, dia pasti tamat. Yuang Chen memutar setir dan berusaha menghindari tabrakan dan kabur. Pria di mobil hitam mengejar, namun kehilangan kendali dan mobilnya terguling. Melihat itu, si gadis tertawa karena pengejar mereka mengalami kecelakaan. Yuang Chen menghentikan mobil dan memerintahkan si gadis keluar dari mobil sekarang juga. Si gadis merapikan rambut merahnya dan menawarkan diri untuk diajak pulang, dengan imbalan tubuhnya untuk pertama kali. Yuang Chen marah karena tawaran itu dan kembali menyuruhnya keluar. Gadis itu memakinya, menyebutnya pengecut dan bodoh, lalu turun dari mobil. Ia terus memakinya saat Yuang Chen melaju pergi, bukan ke tempat kerja, tapi ke villa barunya. Setelah sampai di lokasi, seorang pria menyambutnya, menyerahkan dokumen, dan menawarkan untuk memarkirkan mobil, lalu menunjukkan villanya. Yuang Chen mengikuti pria itu masuk ke dalam. Ia langsung menyukai tempatnya, hanya tinggal memindahkan barang-barangnya ke sana. Pada saat itu, Yuang Chen menerima telepon. Ia mendapat panggilan dari Hotel Island dan diundang untuk menghadiri pertemuan pada pukul 3 sore. Yuang Chen pun kembali ke Hotel Island, meminta maaf karena datang terlambat. Saat memasuki kantor, ia memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih atas undangannya. Salah satu pria di sana menunjukkan tempat duduk untuknya dan mengatakan bahwa ia terkejut sekaligus senang karena pemegang saham baru ternyata masih sangat muda. Yuang Chen kemudian diperkenalkan kepada seorang pria berkumis bernama Li Wanhong, ketua dari Hotel Island. Pria lainnya, Zhang Wu, ternyata adalah bos dari perusahaan Tianmu Investment Corp dan mereka berkumpul untuk membahas investasi tersebut. Yuang Chen merasa heran mengapa investasi dari Tianmu Investment dibutuhkan di sini. Para pria itu langsung mulai membicarakan apa yang terjadi antara Yuang Chen dan putra dari Zhang Wu. Li Wanhong memulai pembicaraan ke intinya, tentang masalah perselisihan antara Yuang Chen dengan putra dari Zhang Wu. Dengan rendah hati, Zhang Wu pun mengucapkan permintaan maaf atas perilaku anaknya kepada Yuang Chen. Dengan nada tidak senang, Yuang Chen berkata bahwa putra dari Zhang Wu telah sangat menghina dirinya dan ia tidak akan memaafkannya dengan begitu mudah.
Li Wanhong menyarankan agar putra dari Zhang Wu meminta maaf secara langsung demi masa depan mereka bersama. Namun Zhang Wu tidak mengerti mengapa putranya harus meminta maaf hanya karena ia membela seorang gadis. Yuang Chen lalu bertanya kepada ketua rapat apakah akan ada pembahasan lain selain investasi dari perusahaan Tianmu. Li Wanhong menjawab tidak ada. Yuang Chen pun berdiri dan menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan investasi dari perusahaan Tianmu di Hotel Island. Yuang Chen pun menuju pintu keluar, mengatakan bahwa ia masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Yuang Chen tidak mendengarkan siapapun dan meninggalkan kantor itu. Zhang Wu marah karena ia berniat untuk melakukan investasi, namun bukannya mendapat pembelaan dan rasa terima kasih, ia malah menerima hinaan. Li Wanhong mencoba menenangkannya, berjanji bahwa ia akan berbicara dengan Yuang Chen nanti dan mencoba menyelesaikan semuanya. Meski begitu, Li Wanhong tetap bersikeras agar putra dari Zhang Wu meminta maaf, dan Zhang Wu pun berkata bahwa ia akan berbicara dengan anaknya. Di tempat lain, Yuang Chen turun ke tempat parkir, menuju mobilnya. Ia berjalan perlahan mendekati mobil dan mematikan alarmnya. Akhirnya ketemu. Terdengar suara seorang pria di belakangnya. Ia melihat pria yang sama yang pernah mengejarnya dengan mobil hitam, kini datang bersama sekelompok orang yang mencurigakan. Yuang Chen terkejut bagaimana pria itu bisa menemukannya, dan pria itu menjawab bahwa dia telah berjanji akan menemukan Yuang Chen dimanapun jika dia membawa gadis itu pergi. Sambil merasa heran, Yuang Chen bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar ingin bertarung dengannya. Sebagai balasan, pria itu mengangkat tongkat besinya dan berkata bahwa dia tidak akan bertarung dengannya, melainkan akan menghancurkan mobilnya. Orang-orang pria itu pun mulai membabi buta menghancurkan mobil dengan tongkat besi. Yuang Chen mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam kejadian brutal itu dalam video. Pria dengan tongkat besi itu berkata bahwa dia mampu membayar kerusakan, tapi dia ingin Yuang Chen kehilangan mata pencahariannya. Tiba-tiba sebuah mobil sport merah berhenti mendadak di dekat mereka. Seorang gadis dengan cepat keluar dari mobil itu. Dialah gadis berambut merah yang sebelumnya dibawa pergi oleh Yuang Chen, yang baru kita ketahui bernama Wang Qianni, sementara pria yang mengejarnya bernama Zhang Hengzhai. Ia pun bertanya apakah pria itu sudah gila. Wang Qianni bingung kenapa Zhang Hengzhai menghancurkan mobil pengemudi sopir taksi, karena dia sudah berjanji akan bersamanya malam ini. Zhang Hengzhai menjawab bahwa dia hanya ingin merusak suasana hati sopir taksi tersebut karena telah menghancurkan hatinya. Dia menuduh Wang Qianni jatuh cinta pada sopir taksi itu dan mengatakan bahwa dia akan menghukumnya malam ini. Wang Qianni pun tak gentar dan balik mengancam, jika dia berhasil melunasi hutang orang tuanya, dia bahkan tidak akan berbicara sedikit pun dengannya. Tiba-tiba, Zhang Long muncul di tempat parkir dan bertanya apa yang terjadi. Lalu Yuang Chen pun menjawab bahwa ceritanya sangat panjang, dan balik bertanya apa yang dia lakukan di sini. Zhang Long mengusap pipinya yang memar sambil berkata bahwa ini semua karenanya. Ayahnya meminta dia untuk meminta maaf kepadanya. Jika tidak, perusahaan ayahnya tidak akan kau setujui untuk investasi di Hotel Island. Yuang Chen tiba-tiba merasa senang dan memeluk Zhang Long yang kebingungan. Yuang Chen bertanya apakah keluarga Zhang Long kaya, dan Zhang Long menjawab tentu saja. Yuang Chen menunjuk ke pria dengan tongkat dan bertanya apakah Zhang Long mengenalnya. Dan Zhang Long mengungkapkan bahwa keluarganya telah berinvestasi di beberapa perusahaan milik mereka. Yuang Chen mengatakan bahwa dia bersedia memaafkan Zhang Long jika dia melakukan sesuatu untuknya. Zhang Long bertanya dengan heran apa yang dia inginkan. Yuang Chen menawarkan kesepakatan. Jika Zhang Long meminjamkan uang kepada keluarga gadis itu, maka dia akan mengizinkan Zhang Long untuk berinvestasi di seluruh pulau. Zhang Long bertanya heran mengapa Yuang Chen tidak meminjamkan uang itu sendiri, karena dia memiliki 28% saham di Hotel Island, nilainya pasti jutaan dolar. Tapi Yuang Chen menunjuk ke mobilnya yang hancur dan berkata bahwa dia masih bekerja sebagai sopir taksi. Zhang Long yang terkejut menyangka Yuang Chen berasal dari keluarga rahasia, tapi kemudian Yuang Chen meminta agar hal itu tidak dibicarakan. Zhang Long menyerah dan berkata bahwa seseorang dari keluarga gadis itu bisa datang padanya besok untuk mengambil uang. Yuang Chen mendekati Wang Qianni, menyampaikan kata-kata Zhang Long dan mengatakan bahwa ini adalah bantuan untuknya dalam situasi ini. Wang Qianni melompat secara spontan dan memeluk Yuang Chen dengan gembira, melingkarkan kakinya yang panjang di tubuhnya. Zhang Hengzhai pun bingung dan bertanya kenapa keluarga Zhang Long meminjamkan uang kepada gadis itu. Zhang Long mengangkat tangannya dan menjelaskan bahwa Yuang Chen adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Hotel Island dan dia tidak punya pilihan lain. Zhang Hengzhai terkejut mengetahui bahwa Yuang Chen adalah pemegang saham kedua. Zhang Long berbisik kepada pria itu dan bertanya apakah dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria-pria lainnya langsung melempar tongkat mereka, menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang yang berbahaya. Orang-orang yang dibawa oleh Zhang Hengzhai mulai marah karena mereka telah disuruh menghancurkan mobil tersebut, dan sekarang mereka bisa mendapat masalah. Zhang Hengzhai pun mengeluarkan sebatang rokok dari bungkusnya dan menawarkannya kepada Yuang Chen sebagai tanda perdamaian.
Dia berkata kepada Yuang Chen bahwa jika dia tahu bahwa Yuang Chen adalah pemegang saham kedua di grup Hotel Island, dia tidak akan pernah bertindak seperti itu. Yuang Chen bertanya apakah pria itu benar-benar mengira semuanya akan sesederhana itu. Dua petugas polisi datang berlari, bertanya apa yang terjadi dan siapa yang melaporkan kejahatan itu. Gadis berambut merah melambaikan tangan ke arah polisi dan melaporkan bahwa mobil temannya telah dihancurkan. Orang-orang yang menghancurkan mobil tadi segera menunjuk Zhang Hengzhai yang membawa mereka dan mengatakan bahwa dialah yang menyuruh mereka menghancurkan mobil tersebut. Polisi itu berbalik ke arah Zhang Hengzhai dan bertanya mengapa dia menghancurkan mobil orang lain. Zhang Hengzhai memperkenalkan diri dan berkata bahwa Yuang Chen telah mencuri gadisnya. Jadi dia memutuskan untuk memberikan pelajaran. Polisi bertanya apakah dia bersedia membayar ganti rugi. Zhang Hengzhai berkata sambil menyilangkan tangan bahwa kompensasi hanya bisa diputuskan oleh pengadilan. Polisi mencoba memberi pengertian kepada pria itu bahwa merusak properti adalah tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang, dan pria itu kembali mencoba menyebutkan siapa ayahnya. Bahwa ayahnya adalah pemilik perusahaan grup Yawu. Polisi menjawab bahwa dia tidak peduli siapa ayahnya dan menegaskan bahwa pria itu telah melakukan kejahatan yang harus dihukum. Zhang Hengzhai setuju untuk membayar mobil tersebut dan menawarkan kompensasi sebesar $100.000. Namun, Yuang Chen mengatakan bahwa dia tidak menyetujui penyelesaian itu dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Zhang Hengzhai menaikkan jumlahnya menjadi $200.000 dengan alasan bahwa mobilnya sudah tua dan tidak sebanding dengan nilainya. Yuang Chen menunjuk ke mobilnya dan berkata bahwa dia tidak menginginkan uang, melainkan keadilan. Tapi Zhang Hengzhai tidak peduli. Dia tidak takut dengan catatan kriminal karena dia tidak perlu mencari pekerjaan karena keluarganya sudah kaya dan akan mewarisinya. Polisi mendekati pria itu dan mengundangnya untuk ikut ke kantor polisi. Seluruh rombongan menuju kantor polisi, dan Yuang Chen akhirnya berada di ruang negosiasi. Polisi memperkenalkan seorang pria, mengatakan bahwa ini adalah ayah dari Zhang Hengzhai, dan sang ayah langsung bertanya berapa banyak yang dia inginkan untuk ganti rugi. Yuang Chen tertawa melihat kemiripan antara ayah dan anak dan menegaskan kembali bahwa dia akan membawa kasus ini ke pengadilan. Sang ayah menawarkan kompensasi sebesar $500.000. Yuang Chen mulai marah dan mengulangi bahwa ini bukan soal uang. Sang ayah menawarkan $1 juta dan menambahkan bahwa jika bukan karena masa sulit perusahaan, mereka akan berbicara dengan cara yang berbeda. Yuang Chen berkata kepada petugas bahwa dia ingin pergi, dan petugas memintanya menandatangani dokumen penolakan mediasi. Sang ayah mencoba menghentikan Yuang Chen dari menandatangani dokumen itu. Ayahnya menawarkan untuk bertemu lain waktu dan meminta agar tidak merusak hidupnya. Yuang Chen mengambil dokumen itu dan bertanya apakah pria itu sudah selesai mengoceh. Saat menandatangani dokumen, dia berkata bahwa sejak kecil dia sudah terbiasa diancam oleh para penagih utang. Dengan dokumen yang sudah ditandatangani, dia menyatakan bahwa dia tidak takut dengan ancaman pria itu. Sampai jumpa di pengadilan, kata Yuang Chen saat berjalan menuju pintu, sementara pria itu berteriak menyuruhnya kembali. Dari kantor polisi, Yuang Chen pergi ke agen properti. Seorang gadis menyambutnya di pintu masuk, menyerahkan kunci, dan bertanya apakah dia memiliki pertanyaan tentang harganya. Yuang Chen mengambil kunci itu dan berkata bahwa dia setuju dengan harga pasar. Gadis itu melaporkan bahwa rumah itu akan diserahkan kepada Yuang Chen dan dia bisa menghubungi mereka jika membutuhkan sesuatu. Kemudian Yuang Chen keluar dari kantor agensi sambil berpikir bahwa dia perlu membeli mobil baru agar bisa terus bekerja. Pada saat yang sama, dia menerima panggilan di ponselnya. Tiba-tiba gadis sistem muncul di hadapannya dan melaporkan bahwa keluhan baru telah diterima dan bonus akan segera diberikan. Yuang Chen senang mendengar kabar ini dan bertanya apa hadiahnya. Gadis sistem melaporkan bahwa sebuah mobil mewah edisi terbatas menunggunya di tempat parkir bawah tanah, yang tampak seperti mobil biasa, agar dia bisa tetap bekerja sebagai sopir taksi. Gadis sistem menyerahkan kunci, dan Yuang Chen dengan gembira berkata bahwa sistem ini sangat perhatian. Dengan kunci di tangan, Yuang Chen memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Yuang Chen tiba di villa nomor 1. Dia duduk di kursi dekat kolam, makan es krim, dan menikmati kenyamanan rumah barunya. Di kejauhan, dua sosok terlihat di balkon villa sebelah. Dia adalah pemilik villa nomor 8, bernama Sue Yinong, dan sang manajer yang datang mengundangnya makan malam. Sue Yinong bertanya kepada manajer apakah dia sudah mengetahui siapa pemilik villa nomor 1. Manajer menjawab bahwa para penjaga memberitahu bahwa pemilik barunya adalah seorang pria muda yang mengendarai mobil biasa. Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Sue Yinong menjadi tertarik dan berpikir bahwa mungkin pria itu tidak mau menonjolkan diri dan berasal dari keluarga yang berkuasa. Ia meminta sang manajer untuk membawa 2 botol anggur dan mengantarkannya ke villa nomor 1 sebagai ucapan selamat datang dari villa nomor 8. Di villa nomor 1, bel rumah berbunyi. Yuang Chen membuka pintu dan wanita itu mengatakan bahwa dia dari villa nomor 8.
Dia menyerahkan sebuah tas berisi anggur dan mengatakan bahwa pemiliknya memutuskan untuk memberikan hadiah kecil sebagai tetangga. Yuang Chen bertanya siapa nama pemilik villa. Wanita itu menyebutkan nama gadis tersebut dan bertanya siapa nama Yuang Chen. Yuang Chen memperkenalkan dirinya, berterima kasih atas hadiahnya, dan mengundang wanita itu masuk, tetapi dia menolak, menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk memberikan hadiah. Sang manajer pun berpamitan dan kembali ke vilanya. Setelah sampai villa, Sui Yinong bertanya bagaimana hasilnya. Sang manajer mengatakan bahwa Yuang Chen adalah pria yang sangat baik dan sopan. Dia berterima kasih atas hadiahnya dan berjanji akan datang berkunjung sebagai balasan. Sui Yinong berterima kasih atas informasinya dan membiarkan manajer itu pergi untuk beristirahat. Yuang Chen melihat jam yang menunjukkan pukul 10 malam. Ia berpikir bahwa ini masih terlalu awal dan memiliki waktu 2 jam untuk bekerja sebelum tidur. Dengan mobil barunya, Yuang Chen berkendara melewati jalanan kota pada malam hari menuju pesanan baru. Ia berhenti di depan gedung bioskop. Mobil itu berhenti di dekat sepasang kekasih yang sedang menunggunya. Yuang Chen mengatakan bahwa dia adalah sopir mereka dan meminta mereka untuk mengenakan sabuk pengaman. Gadis itu berkata bahwa dia seorang mahasiswa dan memohon agar diantar ke asrama dalam waktu 15 menit. Kalau tidak, dia tidak akan diizinkan masuk. Yuang Chen berkata bahwa menurut navigator, mereka masih harus menempuh waktu 20 menit lagi, jadi akan sulit untuk sampai tepat waktu. Pria di kursi belakang meminta agar gadis itu diantar secepat mungkin agar dia bisa sampai tepat waktu. Namun, sebenarnya dia berharap gadis itu terlambat agar bisa menginap bersamanya. Tanpa mengetahui niat buruk pria itu, Yuang Chen menambah kecepatan agar tiba tepat waktu. Gadis itu dengan tulus berterima kasih kepada Yuang Chen. Namun pria itu tampak kesal karena rencananya gagal. Pria itu bahkan mengancam bahwa jika Yuang Chen gagal, mereka tidak akan membayar, dan dia harus mengantar mereka kembali. Gadis itu heran dan bertanya kenapa pria itu berkata begitu. Sebagai jawaban, pria itu berbisik bahwa dia sengaja menakut-nakuti sopir agar dia ngebut. Yuang Chen mengatakan bahwa karena dia sudah berjanji, dia pasti akan menepatinya, karena dia juga pernah kuliah di institut itu dan tahu jalan pintasnya. Gadis itu senang karena sopir mereka ternyata juga pernah kuliah di sana dan langsung membombardir dengan banyak pertanyaan sambil memperkenalkan diri. Ia bernama Lin Xiaoyu. Yuang Chen pun menanggapi pertanyaannya dan memperkenalkan diri, dan tiba-tiba navigator memberitahu bahwa mereka telah keluar dari rute. Pria itu mulai gugup dan bertanya kenapa mereka menyimpang dari rute. Yuang Chen menjelaskan bahwa rute ini akan menghemat waktu 5 menit dan mereka akan sampai di asrama tepat waktu. Gadis itu senang mendapat sopir seperti dia dan meminta nomor kontaknya jika nanti mereka membutuhkan bantuannya lagi, tanpa memperhatikan pria di sampingnya yang sedang kesal. Mobil itu melaju cepat ke arah gedung asrama. Gadis itu segera keluar dari mobil. Dia melambaikan tangan ke arah penjaga dan memintanya untuk tidak menutup pintu. Gadis itu berterima kasih kepada Yuang Chen dan berpamitan dengan bahagia karena berhasil tiba tepat waktu. Yuang Chen kemudian menoleh ke arah pria yang tersisa dan bertanya kemana dia ingin diantar. Pria itu tersenyum licik, mengatakan bahwa dia akan memesan lagi dan meminta Yuang Chen untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, muncul notifikasi di layar bahwa ada ulasan buruk yang masuk. Yuang Chen penasaran siapa yang meninggalkan ulasan itu. Dan karena ini adalah pesanan pertamanya hari ini, ternyata ulasan itu ditinggalkan oleh pria di belakangnya. Tak lama kemudian, sistem mengirim pesan bahwa dia telah memperoleh keterampilan bertarung sungguhan yang akan aktif sekarang. Yuang Chen merasakan seluruh tubuhnya bergetar karena teknik itu memiliki kekuatan khusus. Yuang Chen pun menoleh dan bertanya kenapa pria itu meninggalkan ulasan buruk, padahal dia berhasil mengantar gadis itu tepat waktu. Pria itu tersenyum licik dan meminta Yuang Chen untuk terus mengemudi, dan dia akan menjelaskan semuanya nanti. Yuang Chen mengantar pria itu ke tujuannya dan kembali bertanya kenapa dia memberikan ulasan buruk. Namun pria itu tidak menjawab dan malah berbicara di telepon, memanggil teman-temannya. 3 preman mendekati mobil, mulai merusak mobilnya, dan meminta Yuang Chen keluar dari mobil. Yuang Chen menoleh kepada pria itu lagi, mencoba memahami situasinya. Akhirnya, pria itu mengatakan bahwa dia sengaja menahan gadis itu agar tidak sempat kembali dan bisa bermalam dengannya. Tapi Yuang Chen merusak rencananya. Yuang Chen masih bingung mengapa pria itu menyuruhnya untuk ngebut. Pria itu melompat keluar dari mobil sambil mengumpat. Dia menendang kaca spion mobil dan memaksa Yuang Chen keluar. Yuang Chen merenung bahwa dia baru saja mendapatkan teknik baru dan bisa mencobanya pada para preman itu. Para pria dengan tongkat mengelilingi Yuang Chen, berniat mengalahkannya dengan cepat. Yuang Chen menghentikan mereka dan meminta waktu sebentar. Pria itu mengira Yuang Chen ketakutan dan menyuruhnya berlutut untuk meminta ampun. Kalau tidak, mereka akan memukulinya. Yuang Chen menunjuk ke arah kamera jalanan yang akan merekam serangan itu, dan menyarankan mereka pindah ke tempat yang tidak akan meninggalkan bukti. Pria dengan tongkat itu tertawa, mengira Yuang Chen sudah pasrah.
Yuang Chen maju sambil meremas tinjunya dan sekelompok preman itu mengikutinya tanpa curiga. Tiba-tiba, Yuang Chen berbalik. Di lingkungan perumahan yang sunyi itu, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara kesakitan dari preman yang dihajar. Tanpa terluka sedikit pun, Yuang Chen pergi, meninggalkan para preman yang terkapar. Salah satu preman mengancam pria yang memanggil mereka, mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua ini dan harus membayar biaya rumah sakit. Pria itu mengakui bahwa Yuang Chen sangat kuat dan mencoba membela diri bahwa dia tidak tahu kekuatan pria itu. Mobil Yuang Chen pun mendekati kerumunan preman tersebut dan memanggil pria yang memulai pertarungan itu. Pria itu ketakutan, memohon agar tidak dipukuli sampai mati. Yuang Chen meyakinkannya bahwa dia tidak akan memukulnya dan bilang untuk mendekat. Yuang Chen mencengkeram kerah bajunya dan berteriak bahwa dia harus menarik ulang ulasan buruknya, dan pria itu pun setuju. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yuang Chen pergi. Gadis tadi pun meneleponnya. Dia bertanya apakah Yuang Chen sudah mengantar pacarnya. Yuang Chen mengatakan bahwa pria itu mengumpulkan sekelompok preman untuk memukulinya, dan menyarankan agar gadis itu segera putus darinya. Pria yang babak belur itu berjalan di sepanjang jalan saat dia menerima telepon. Gadis itu langsung berteriak dan bertanya mengapa dia memutuskan untuk memukuli sopir. Pria itu balik berteriak bahwa dia marah karena mereka mulai menggoda satu sama lain tepat di depannya. Dasar kau gila, gadis itu menjerit marah. Tanpa mendengarkan teriakan lebih lanjut, pria itu menurunkan ponselnya sambil mengumpat. Dia memutuskan untuk mengajukan pengaduan terhadap Yuang Chen sebagai bentuk balas dendam. Berkat pengaduan tersebut, sistem justru memberikan hadiah tambahan kepada Yuang Chen, yaitu penguatan tubuh, dan menanyakan kapan ia siap untuk menerima peningkatan itu. Yuang Chen merasa senang dengan pengaduan yang diterimanya dan hadiah baru dari sistem. Yuang Chen akhirnya tiba di rumah. Ia berbaring di tempat tidur dan meminta sistem untuk memulai proses penguatan, dan sistem langsung merespons bahwa proses telah dimulai. Tubuh Yuang Chen mulai dipenuhi dengan kekuatan luar biasa saat sistem memulai prosesnya. Beberapa detik kemudian, peningkatan itu selesai dan sistem melaporkan bahwa tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa menghajarnya dengan tangan kosong. Yuang Chen kini adalah orang terkuat di dunia. Merasa puas dengan peningkatan tersebut, Yuang Chen tiba-tiba mencium bau tidak sedap di dalam rumah. Bau tersebut ternyata berasal dari tubuhnya. Ia pun memutuskan untuk mandi. Keesokan harinya di villa nomor 1, Yuang Chen pergi lari pagi dan bertemu dengan seorang gadis di tengah jalan. Dia menyapa, menebak bahwa itu adalah Sue Yinong, dan gadis itu pun langsung menyadari bahwa pria di depannya adalah pemilik villa nomor 1. Mereka berjabat tangan, dan Yuang Chen mengucapkan terima kasih atas hadiah yang sangat ia sukai. Yuang Chen berpamitan kepada gadis itu, sambil mendoakan agar latihannya berjalan lancar. Sambil menatap pria yang berlari menjauh, gadis itu berpikir bahwa dia benar-benar pria yang dingin, sementara Yuang Chen sedang memikirkan apa yang bisa ia berikan sebagai hadiah untuk gadis itu. Tiba-tiba ia mendapat ide, dan memutuskan untuk memberikannya teh yang sangat istimewa itu. Di siang harinya, bel rumah di villa nomor 8 berbunyi. Pengelola villa membuka pintu dan mempersilakan Yuang Chen untuk masuk. Yuang Chen menyerahkan sebuah tas sambil mengatakan bahwa ia ingin berbagi teh dengannya. Sang pengelola terkejut menerima hadiah seperti itu. Sue Yinong pun muncul di lantai 2 sambil mengeringkan rambutnya yang basah, lalu menawarkan sebuah teh kepada Yuang Chen. Yuang Chen menyapa gadis itu, dan manajer mengatakan bahwa pria itu membawakan mereka teh dan menawarkan diri untuk menyeduhnya. Sue Yinong menyukai tawaran tersebut dan menyarankan untuk segera menyeduhnya. Yuang Chen menyerahkan bungkus teh kepada manajer sambil tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menemani karena harus segera bekerja. Sue Yinong buru-buru turun ke bawah dan bertanya apa yang sedang dia kerjakan. Yuang Chen mengatakan bahwa ia bekerja sebagai sopir taksi, dan tanpa memberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, ia pun berpamitan. Mendengar hal itu, Sue Yinong mulai meragukan apakah Yuang Chen benar-benar kaya, karena ia hanya bekerja sebagai sopir taksi. Manajer membuka bungkus teh dan bertanya kepada gadis itu, menurutnya itu teh jenis apa. Sue Yinong menjawab bahwa ia tidak tahu, dan menyarankan untuk membawanya ke teman lama yang paham soal teh. Manajer setuju dengan usulan tersebut dan pergi mencari tahu jenis tehnya. Sue Yinong pun heran bagaimana mungkin seorang sopir taksi mampu membeli villa nomor 1. Yuang Chen tiba dengan mobil barunya untuk mengantar pesanan selanjutnya. Sesampainya di tempat, ia melihat wanita cantik berambut merah yang ternyata adalah Wang Qiani. Yuang Chen tersenyum padanya dan bertanya apakah dia yang memesan taksi. Wang Qiani membuka pintu tanpa mengerti mengapa Yuang Chen membeli mobil yang begitu biasa. Wang Qiani duduk di kursi depan dan menyarankan agar Yuang Chen seharusnya membeli mobil sport, karena dia kaya. Sambil menyilangkan kakinya, gadis itu bertanya apakah kakinya sekarang terlihat lebih menarik. Yuang Chen menjawab bahwa jika gadis itu lebih menarik jika dia dalam keadaan diam, dan jika berbicara dia tidak begitu menarik. Kemudian Yuang Chen langsung mengganti topik dan memintanya mengenakan sabuk pengaman.
Saat mobil berjalan di jalan, gadis itu berkata bahwa ia mengundangnya makan siang di restoran, tetapi ia menolak karena ia tidak punya waktu dan harus bekerja. Yuang Chen mengatakan bahwa gadis itu jelas ingin membuatnya mabuk agar bisa membawanya ke hotel untuk menculiknya. Gadis itu pun menyangkalnya dan berkata ia hanya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya kemarin. Namun Yuang Chen dengan tegas menolak ajakan makan malam tersebut. Wang Qiani kesal dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Yuang Chen menolak gadis cantik dan cerdas seperti dirinya. Bahkan mulai curiga bahwa Yuang Chen memiliki masalah dengan ketertarikannya. Yuang Chen menginjak rem dan memberitahu bahwa mereka telah sampai, lalu memintanya turun jika tidak ada hal lain yang ingin dikatakan. Wang Qiani keluar dari mobil dengan kesal karena Yuang Chen tidak tertarik padanya. Yuang Chen lalu datang ke pesanan berikutnya dan melihat seorang pria sedang berbicara kepada seorang gadis yang terlihat ketakutan. Yuang Chen mengatakan bahwa ia sudah sampai dan gadis itu melambaikan tangan padanya. Namun, pria itu tidak membiarkannya pergi dan meminta bayaran. Gadis itu menolak karena bukan salahnya sepeda-sepeda itu jatuh. Tapi pria itu tetap bersikeras dan menyalahkan gadis itu karena membuat sepeda jatuh ke atas mobil yang terparkir. Yuang Chen menunjuk ke kamera jalan dan bertanya apakah mereka ingin melihat rekamannya untuk menyelesaikan masalah. Gadis itu senang dengan ide itu karena akan membantu mengungkap kebenaran. Pria itu lalu menoleh ke Yuang Chen dan berkata bahwa ia melihat mobil barunya. Ia mengancam akan merusak mobil Yuang Chen jika terus ikut campur. Dan Yuang Chen pun sadar bahwa orang itu hanya mencoba memeras uang dari si gadis. Pria sombong seperti itu tidak seharusnya menindas gadis, kata Yuang Chen. Pria itu marah dan berkata, apa urusannya ini denganmu? Yuang Chen menjawab bahwa gadis itu memesan taksi dan ia datang sesuai pesanan. Sementara pria itu justru menahan mereka, dan sekali lagi ia menyarankan untuk melihat rekaman kamera. Tiba-tiba, sebuah tongkat pemukul muncul di tangan pria itu dan ia berkata bahwa ia sudah memperingatkan Yuang Chen. Pria itu bertanya apakah Yuang Chen benar-benar berpikir ia tidak akan merusak mobilnya. Yuang Chen menunjuk ke mobil dan berkata bahwa silakan saja jika ia bisa membayar biaya perbaikannya. Pria itu tertawa dan berkata bahwa ia bisa membeli beberapa mobil seperti itu dengan mudah. Pria itu menggulung lengan bajunya, dan gadis itu memohon agar orang lain tidak dilibatkan. Yuang Chen menggenggam tangan gadis itu dan memintanya untuk tidak menghentikannya. Ia memeluk gadis itu dan berkata bahwa ia sudah biasa menghadapi orang brengsek semacam itu. Biarkan saja dia melakukannya, dia tidak akan berani. Gadis itu pun memerah di dalam pelukannya dan meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Yuang Chen tersenyum lebar kepada pria marah itu dan meminta gadis itu untuk tidak khawatir. Pria itu mengayunkan tongkat sambil berkata bahwa jika ia tidak merusak mobil itu, ia akan merasa malu. Tapi tiba-tiba pria itu melihat sesuatu dan berhenti. Ia menyadari bahwa mobil itu sangat mahal dan menyadari bahwa ia tidak akan mampu membayar biaya perbaikannya seumur hidup. Yuang Chen dengan kesal bertanya mengapa dia berhenti dan menyuruhnya lanjutkan. Namun, pria itu melemparkan tongkatnya dan berkata kepada Yuang Chen bahwa ia telah salah paham. Dengan senyum memohon, pria itu mengakui bahwa mungkin saja angin yang menjatuhkan sepeda-sepeda itu dan bahwa ia punya urusan pribadi dengan si gadis. Yuang Chen tidak mengerti mengapa pria itu tiba-tiba mundur. Padahal sebelumnya sangat percaya diri ingin merusak mobilnya. Tapi pria itu mengakui kesalahannya dan menyuruh mereka pergi saja, tanpa memperpanjang masalah. Yuang Chen pun mengantar gadis itu ke mobil dan mempersilahkannya masuk. Di dalam mobil, gadis itu berterima kasih kepada Yuang Chen, dan ia dengan rendah hati berkata bahwa kalau saja gadis itu tidak memesan taksi, ia tidak akan bisa membantunya. Gadis itu tidak mengerti kenapa pria tadi tiba-tiba jadi baik dan tidak marah lagi. Yuang Chen juga tidak mengerti dan menganggap itu mungkin perubahan suasana hati mendadak. Setelah sampai di gedung tujuan, Yuang Chen memberitahu bahwa mereka telah sampai tujuan. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Zhao Yun dan mengundang Yuang Chen makan malam bersamanya dan temannya. Namun Yuang Chen menolak karena ingin menikmati waktu luangnya. Zhao Yun meminta nomor telepon Yuang Chen agar bisa menghubunginya jika butuh taksi lagi. Mereka saling mendekatkan ponsel dan bertukar nomor. Zhao Yun keluar dari mobil dan menatap mobil Yuang Chen yang mulai melaju menjauh. Saat Yuang Chen mengemudi pergi, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia merasa lapar. Mobilnya berhenti di sebuah kafe. Yuang Chen pun masuk dan meminta pelayan untuk mencatat pesanannya. Ia baru saja duduk ketika mendengar suara notifikasi pesan. Ternyata itu dari Zhao Yun yang menulis bahwa seseorang memasukkan sesuatu ke dalam minumannya dan ia meminta pertolongan. Ruangan tempat kejadian berada di gedung yang sama dengan lokasi Yuang Chen saat itu. Pria itu langsung mendekati pelayan dan memerintahkan agar segera mengecek apa yang sedang terjadi di kamar 302. Saat pelayan hendak pergi, mereka masuk ke ruang makan. Seorang pria yang dikenalnya masuk bersama dua gadis lain yang menyeret Zhao Yun dari kedua sisi, dan Yuang Chen pun sadar bahwa pesan tersebut bukanlah lelucon. Zhao Yun dengan wajah merah meminta dilepaskan, dan dua gadis itu berkata bahwa mereka hanya ingin membawanya ke asrama.
Yuang Chen sedikit memiringkan kursinya ke arah mereka yang baru masuk. Dia menendang kursi dengan keras ke arah pria yang sebelumnya telah menghancurkan mobilnya. Pria itu terkejut karena bertemu lagi dengan Yuang Chen, dan ia bertanya mengapa dia bisa membebaskan diri begitu cepat. Pria itu tidak ingin menjawab dan malah menuntut agar orang itu untuk pergi, karena dia tidak mau berurusan dengannya untuk hari ini. Pria itu berteriak kepada para gadis untuk mengikutinya, tetapi Yuang Chen menghentikan mereka. Yuang Chen bertanya kepada para gadis siapa mereka dan apa yang sedang mereka lakukan bersama Zhao Yun, hingga membuatnya mabuk. Salah satu gadis itu terbata-bata, mengatakan bahwa Zhao Yun telah terlalu banyak minum karena dia sedang ada masalah dengan pacarnya. Lalu kenapa dia mengirim pesan ini? Tanya Yuang Chen, sambil menunjukkan pesan di layar ponselnya. Pria itu dan kedua gadis tampak terkejut melihatnya dan jelas tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Gadis itu mulai mencari-cari alasan, mengatakan bahwa ia memang benar temannya. Namun tiba-tiba pria itu berkata bahwa dia adalah pacar Zhao Yun. Yuang Chen menelepon polisi dan meminta mereka datang untuk menyelesaikan semuanya. Pria itu kehilangan kesabaran dan menuduh Yuang Chen sengaja memperumit keadaan. Tiba-tiba, pria itu mulai melarikan diri, meninggalkan para gadis yang datang bersamanya. Salah satu gadis itu mendorong Zhao Yun ke tangan Yuang Chen dan berkata bahwa ia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Yuang Chen menepuk pipi Zhao Yun dengan lembut, mencoba membangunkannya kembali. Gadis itu membuka matanya dan meminta Yuang Chen untuk membawanya pergi dari tempat itu. Ia pun kemudian menggendong gadis itu dan meminta pelayan untuk membukakan pintu kamar. Setelah pintu kamar terbuka, Yuang Chen mendudukkan Zhao Yun di sofa, dan gadis itu terus memohon padanya untuk menyelamatkannya. Sambil menyerahkan segelas air kepada gadis itu, Yuang Chen bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana.